書研究，而我喺遊學之後明白。官人，乜你唔認得我啦？Film diawali dengan memperlihatkan di mana ada seorang anak yang bernama Simon. Simon ini terlahir sebagai anak yang sangat kaya raya. Namun Simon kecil selalu merasa heran ketika melihat ayahnya selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik di setiap harinya. 我都係今朝早先第一次見到佢兩個㗎咋。杯呢一個呢，佢唔係我二娘嚟㗎。Lalu di suatu hari, ketika Simon mencoba melihat masuk ke dalam kamar ayahnya, ia pun terkejut melihat banyak lukisan yang menggambarkan dunia berbagi aroma cita rasa, yang ternyata ayah Simon ini merupakan seorang pendekar, yang semasa hidupnya telah mempelajari ilmu bagaimana cara berbagi aroma cita rasa yang baik dan benar kepada setiap wanita yang diinginkannya. Lalu diceritakan, bahwa Simon memiliki seorang ibu yang telah lama sakit, lalu di hari sebelum kematiannya, sang ibu meminta satu permintaan kepada suaminya, di mana ia meminta untuk yang terakhir kalinya agar bisa merasakan aroma cita rasa yang dimiliki sang suami, dan pada akhirnya, sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan cita rasa yang diinginkannya. Sepeninggal ibu Simon, sang ayah pun kini fokus melatih Simon agar menjadi pria perkasa dan memiliki ular kepala besi seperti dirinya, hingga beranjak dewasa Simon terus mendapatkan pelatihan dari sang ayah, namun hingga dewasa, Simon dilarang merasakan aroma cita rasa sebelum menemukan wanita yang benar-benar dicintainya. Hingga di suatu hari, datang seorang putri yang bernama Jise, yang merupakan putri dari teman dekat ayah Simon. Jise sengaja diundang oleh ayah Simon agar sang putri sedikit memberinya ilmu pengetahuan. Simon yang melihat Jise langsung terpesona dan langsung jatuh cinta melihat kecantikan putri tersebut. Semenjak kedatangan putri Jise, Simon tak kuat menahan emosinya segera ingin merasakan cita rasa sang putri, namun setiap Simon mendekatinya, sang ayah masih melarang Simon untuk merasakan cita rasa yang dimiliki putri Jise. Hingga di suatu malam, Simon yang sedang mengekspresikan dirinya sendiri tiba-tiba tidak sengaja mendengar suara aneh dari sebelah kamarnya. Simon pun terkejut saat melihatnya, yang ternyata itu adalah suara Jise yang juga sedang bekerja mengekspresikan dirinya sendiri. Tak berpikir panjang, Simon yang tak kuat menahan emosi langsung menerobos masuk ke kamar Jise, yang akhirnya membuat mereka berdua pun langsung bekerja sama berbagi aroma cita rasa, membuat mereka larut dalam keharmonisan yang bahagia. Semenjak saat itu, Simon pun merasakan jatuh cinta kepada Jise dan ingin menikahinya. Mereka pun larut dalam kebahagiaan selama beberapa hari tanpa henti untuk melakukan aktivitas tersebut. Namun kebahagiaan Simon sirna seketika saat Jise pergi meninggalkannya dengan meninggalkan sepucuk surat. Di sini diketahui, ternyata sebenarnya, Jise hanyalah wanita pekerja suruhan ayah Simon. Ternyata ayah Simon memang sengaja melakukan hal itu agar anaknya dapat merasakan bagaimana rasanya sakit hati. Keinginan sang ayah sebenarnya hanya ingin agar Simon jangan tergoda akan kecantikan wanita. Sang ayah hanya ingin Simon fokus untuk belajar bagaimana mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depannya untuk menjalankan harta warisan sang ayah. Ayahnya pun berpesan carilah wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Apabila sudah mendapatkannya, sang ayah pun tak sungkan akan menikahkannya. Singkat cerita, akhirnya Simon memutuskan untuk berkelana mencari ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya di dalam hatinya, Simon hanya ingin merasakan aroma cita rasa setiap wanita yang ada di luar sana untuk ditaklukkannya. Simon pun akhirnya pergi dengan ditemani oleh salah satu pelayan setianya. Saat di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua pun tersesat dan pingsan akibat kelelahan. Namun beruntung, mereka ditemukan oleh beberapa biksu wanita dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Mereka berdua pun dibawa masuk ke dalam kuil di mana para biksu ini tinggal. Sang guru yang mengetahui kalau murid-muridnya telah menolong seorang pria, ia pun memperingatkan kepada murid-muridnya untuk menjauhi pria tersebut, dengan alasan kalau di dalam tubuh pria tersebut terdapat benda yang sangat berbahaya. Namun peringatan dari sang guru malah membuat salah satu muridnya yang bernama Yue Liang menjadi penasaran.
佢自己都可能未見過啦。係啊， Di malam harinya, Nona Yu merasa penasaran dan sangat ingin tahu bagaimana bentuk tubuh seorang pria. Ia pun memberanikan diri menyelinap masuk untuk menghampiri Simon yang kala itu sedang terbaring, agar bisa membuktikan dan melihat bagaimana bentuk benda yang dikatakan oleh gurunya. Nona Yu pun secara diam-diam akan melihatnya menggunakan sumpit. Namun alangkah terkejutnya, Nona Yu malah berlari setelah melihat benda tersebut yang tiba-tiba keluar dan menampakkan bentuk aslinya. Nona Yu pun masuk ke dalam kuil dan berdoa kalau ia ingin hidup normal layaknya wanita pada umumnya. Ia juga mengatakan bahwa benda yang dikatakan oleh sang guru sebenarnya terlihat lucu dan terlihat menggemaskan. Namun tak disangka, semua ucapan Nona Yu telah didengar oleh Simon yang kini sudah sadar dan tengah berdiri di belakangnya. Dalam hati kecilnya, Simon pun mulai menyukai Nona Yu. Namun dia sadar, Nona Yu hanya seorang biksu, dan ia pun sangat menghormatinya. Singkat cerita, akhirnya Simon dan pelayannya pun memutuskan untuk pergi dari kuil itu untuk melanjutkan perjalanannya. Namun di sisi lain, Nona Yu yang mulai tertarik dengan Simon lantas diam-diam mengikuti Simon dari belakang. Namun sayangnya, di tengah-tengah perjalanan ia pun tersesat dan kehilangan jejak Simon. Saat berada di tengah-tengah hutan di saat sedang kebingungan, Nona Yu malah bertemu beberapa bandit yang jahat dan segera membawa Nona Yu ke gubuk kosong untuk diperkaos. Namun beruntung, Simon yang masih berada di sekitar hutan itu mendengar suara yang meminta tolong. Dengan gerak cepat, Simon pun langsung mendatangi sumber suara dan menghajar para bandit hingga babak belur. Simon pun terkejut orang yang ditolongnya ternyata Nona Yu. Ia sengaja kabur dari kuil hanya ingin pergi bersama Simon untuk berkelana. Dengan senang hati, Simon pun mengizinkannya untuk ikut. Di malam harinya, Nona Yu yang masih penasaran terhadap benda yang dimiliki Simon mencoba kembali ingin melihatnya secara diam-diam. Namun Nona Yu kembali terkejut saat Simon tersadar. Ia pun segera pergi untuk menjauh. Simon lalu mengejarnya. Dengan ilmu pengetahuan yang didapat dari ayahnya, ia pun akhirnya bisa merasakan aroma cita rasa yang dimiliki Nona Yu. Mereka berdua pun akhirnya larut dalam kebahagiaan yang romantis. Di suatu hari, Simon kembali ke rumah setelah mendapat kabar kalau sang ayah tengah sakit parah. Ia pun pulang ke rumah dengan membawa Nona Yu yang kini terlihat sangat cantik dan sudah memiliki rambut yang panjang. Simon juga mengatakan kepada ayahnya kalau Nona Yu ini adalah anak orang kaya. Mendengar hal itu sang ayah pun meminta Simon agar cepat melaksanakan pernikahan. Singkat cerita, setelah acara pernikahannya selesai, sang ayah memberikan sebuah hadiah kepada Simon yang berupa pil naga yang mempunyai khasiat yang sangat luar biasa. Tapi sang ayah pun memperingatkan Simon agar tidak berlebihan saat meminum pil itu kalau nyawanya ingin tetap selamat. Dan benar saja, di malam harinya, Nona Yu hampir saja berpindah alam karena kehabisan tenaga saat menemani suaminya itu yang benar-benar sakti mandraguna setelah meminum obat itu. Beberapa bulan kemudian, sang ayah pun meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Simon pun akhirnya dinobatkan sebagai pewaris tunggal dari semua kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya. Namun tidak seperti ayahnya yang selalu belajar di rumah, Simon dengan kekuasaannya hanya ingin menjadi dirinya sendiri dengan sesuka hatinya. Hingga di suatu malam, ia menghadiri perjamuan di rumah Nyonya Wang yang kaya raya. Tidak berselang lama, keluarlah pelayan muda yang cantik yang bernama Lin Hua, membuat semua pria yang ada di situ terpesona saat melihatnya termasuk Simon. Namun kehadiran Nona Hua justru membuat Nyonya Wang marah dan segera mengusirnya. Saat di tepian danau, terlihat Nona Hua sedang bersedih atas kejadian tadi yang dialaminya. Melihat Nona Hua ada di sana, Simon pun segera menghampirinya dan sedikit menghiburnya agar kesedihannya terobati. Berhubung Nona Hua masih bocil, Simon pun dengan bijaksana hanya merasakan aroma cita rasa kaki kecilnya saja. Walaupun begitu, Nona Hua tetap jatuh hati kepada Simon. Di keesokan harinya,
Simon yang terus memikirkan Nona Hua terpaksa kembali ke rumah Nyonya Wang dengan maksud ingin membawa Nona Hua ke istananya. Namun saat bertemu Nyonya Wang, ternyata Nona Hua sudah pindah kepada seseorang yang dirahasiakan, membuat Simon pun patah hati dan kecewa. 遲嚟咗3日，我就再揾佢唔到啦。 Beberapa tahun kemudian, Simon yang tengah asik jalan-jalan di sebuah pasar tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang menurutnya sangatlah cantik. Di sini Simon mulai tertarik dan mengajaknya berkenalan. Namun alangkah kagetnya, ternyata wanita itu adalah Nona Hua yang sudah dewasa. Namun sayangnya, Nona Hua ternyata sudah menikah dengan seorang pria penjual sayur. Mengetahui hal itu Simon pun harus pergi meninggalkan Nona Hua. 高士啦。 Mana? Karena tidak mau kehilangan wanita yang ia kagumi sejak lama, di malam harinya, Simon pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah Nona Hua. Karena emosinya sudah tidak tertahankan, Simon pun segera melancarkan aksinya untuk merasakan aroma cita rasa yang dimiliki Nona Hua. Mereka berdua pun akhirnya larut dalam keromantisan yang bahagia. Karena sudah cinta kepada Simon sejak lama, Nona Hua pun dengan terpaksa menyingkirkan suaminya hingga meninggoy, dan singkat cerita, Nona Hua pun menjadi selir di istana Simon, dan akhirnya, film pun selesai.